Salam Triarsi, berjumpa lagi dengan saya Dr. Hendri Santoso dalam podcast catatan harian Triharsi lembar yang ke-6. Kali ini kita akan ngebahas bareng, ngobrol bareng untuk mengenal lebih jauh tentang katarak. Ya, masyarakat sudah banyak mungkin yang mengalami penyakit ini, kemudian banyak juga yang sudah mengalami terapinya, pengobatannya. Kita mau mengenalkan lebih jauh mengenai katarak ini, apa sih mitos faktanya segala macam, biar nanti pada nggak takut lagi untuk berobat, pada nggak bertanya-tanya lagi untuk berobat, dan juga nggak ragu lagi untuk berobat di Rumah Sakit Triharsi, karena saat ini Rumah Sakit Triharsi juga sudah ada spesialis matanya. Oke, pada episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Dr. Eka Agus Setiorini, spesialis mata. Betul ya, Dok? Betul, Dok. Selamat siang. Selamat datang di catatan harian Triharsi, Dok. Ya, terima Ini kasih. podcastnya Rumah Sakit Triharsi, di mana kita sharing-sharing aja, santai ngobrol bareng di sini. Kalau dokter asli Solo, Dok, atau hijrah ke Solo juga? Hijrah ke Solo kalau saya. Hijrah ke Solo. Hijrah ke Solo, betul. Dari mana, Dok, aslinya, Dok? Saya aslinya di Klaten sih. Oh, Klaten, Iya. nggak jauh sih. Nggak jauh. Jadi Betul. dokter kuliahnya di Jogja? Iya, betul. Oh, kuliahnya di Jogja, terus bergabung di Rumah Sakit Triharsi. Mulai kapan, Dok, bergabungnya? Mulai bulan Juli, Dok. Juli. Iya. Oke, berarti bulan Juli kemarin dokter Eka udah mulai operasional di Rumah Sakit Triharsi kita, udah sebagai spesialis mata, udah mulai banyak pasiennya juga, ya. Kalau kita sih kadang pengen kenal lebih jauh sih sebenarnya spesialis mata itu apakah cuma nanganin katarak sama refraksi aja, atau sebenarnya ada penyakit-penyakit lain di bidang oftalmologi yang ya sebenarnya bisa ditanganin juga di sini. Baik, Dokter Andrew. Jadi kalau untuk dokter mata itu sebenarnya tidak terbatas hanya katarak atau refraksi, koreksi kacamata gitu ya. Ada banyak kelainan-kelainan mata yang sebenarnya sering kita temui. Cuman kadang memang pasien itu karena masih bisa tahan gitu ya. Jadi udahlah nggak apa-apa di rumah aja, nggak periksa gitu. Ada banyak sih, Dok, bisa misalnya yang sering banyak di masyarakat itu kayak glaukoma atau Glaukoma pterygium, banyak sekali itu. Seringkali pterygium udah sampai hampir nutup baru Iya, ribut gitu benar kan. gitu. Apalagi kan kita tinggal di negara tropis ya. Iya. Nah, pterygium itu pasti munculnya banyak sekali gitu. Kemudian tumor juga Tumor juga banyak ya. banyak penyakit degeneratif. Kemudian banyak juga penyakit sistemik yang muncul di mata juga, atau komplikasi di mata. Komplikasinya Seperti ke mata ya. iya, seperti sakit diabetes itu bisa muncul komplikasi di mata. Kemudian tumor-tumor di area otak itu bisa juga muncul keluhan di mata juga gitu. Cuman memang kadang pasien itu belum aware ya untuk kesehatan mata, jadi Kalau nggak sampai burem banget gitu iya, nggak ke dokter ya. betul. Masih kelihatan Iya, gitu. benar. Apalagi kalau yang di masyarakat kita kan masih ada generasi yang banyak yang masih buta huruf ya, Iya, gitu. betul. Biasanya itu mereka itu aware-nya kalau benar-benar Udah jalannya sudah susah karena loss of sight-nya jelas ya. ya karena sudah terlalu buram gitu. Kalau yang sudah bisa baca, biasanya dengan membaca kok sudah buram, itu biasanya sudah ada kesadaran untuk datang ke dokter mata. Itu, Dokter Andre. Iya sih. Berarti kalau di mata ini kan kadang kalau orang datang udah sampai burem, berarti kan modulasi pemeriksaannya kayaknya banyak, beda ya sama dokter yang lain yang bawanya cuma stetoskop doang Iya. gitu, didengerin Betul. kedengar lah. Kalau Iya. mata kan susah, nggak mungkin di stetoskop di mata kan. Oke, kita mungkin Betul. akan tampilin sedikit banyak klinik matanya Rumah Sakit Triharsi. Di sini mungkin kita bisa sharing dan lihat apa aja sih kesehariannya Dokter Eka nih, yang dipegang alatnya apa aja. Agak nunggu dikit. Nah,
Ya ini kita sekalian nunjukin gedung barunya kita. Nah ini alat-alatnya. Ini biasanya digunain untuk apa dok? Kalau yang alat-alat ini dok? Nah ini itu ada ini tonometri itu adalah alat untuk mengukur tekanan bola mata. Oh tekanan bola mata? Iya, jadi bukan cuman tekanan darah ya gitu, bola mata juga ada tekanannya gitu. Oh jadi nanti pasiennya duduk di sebelah sana kemudian diukur ya? Diukur. Kemudian ini autorefraktometri itu untuk mengukur refraksi secara objektif gitu. Biasanya kita lakukan autorefraktometri ini sebelum kita mengukur lensa kacamata dengan trial lens iya gitu. Jadi buat warganet kalau yang awam di masyarakat ini adalah diperiksa mata pakai komputer lah ini alatnya gitu. Iya benar. Jadi nanti setelah ini kan dilihat dulu kira-kiranya baru nanti dipakein yang manual yang satu-satu sambil mana sih yang paling pas, paling enak dipakai. Nah ini slit lamp. Nah ini slit lamp ini adalah yang sehari-hari wajib digunakan, iya, karena kita memeriksa seperti jadi mata itu kan ada segmen anterior, segmen depan dan segmen belakang. Nah ini bisa menggunakan alat ini secara detail. Jadi ini alat untuk pemeriksaan mata yang mirip kayak mikroskop ya, gitu. Jadi memeriksa memeriksa mata dengan mikroskop. Kemudian itu lebih detail daripada dengan mata telanjang gitu, karena kan mata tiap kecil lapisan permukaannya mata kelihatan pakai alat itu dari apa korneanya gitu. Nah jadi kalau misalnya pakai mata telanjang aja kan susah ya gitu, karena mata kecil sekali, jadi memang harus menggunakan perbesaran ya. Jadi goresan-goresan di kornea. Betul. Kornea itu lapisan paling luar mata nih yang bening nih. Nah itu kalau kita sering ngucek-ngucek atau apa atau kena benda asing bisa tergores. Nah kalau dilihat yang benda asingnya gede ya kelilipan gede gitu kelihatan. Kalau debu tepis mungkin nggak kelihatan, perlu pakai slit lamp. Nah jadi peralatan itu udah ada di rumah sakit Triarsi buat warganet sekalian, nggak perlu ragu lagi untuk datang ke Triarsi, konsultasi sama dokter Eka mengenai gangguan yang apa ada di mata Anda. Oke, kita akan lanjut ke segmen yang kita mau bahas tentang katarak. Sebenarnya katarak ini apakah akan terjadi pada semua orang? Kemudian gejala awalnya itu kayak apa sih dok? Sifatnya ini apakah penyakit yang turunan atau hanya penyakit memang karena tua? Oke. Jadi katarak, saya jelasin dulu katarak itu apa ya, gitu. Jadi katarak itu adalah kekeruhan pada lensa. Gitu. Pada lensa ya? Iya, pada lensa. Nah, katarak sendiri itu dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama yang fisiologis, yang memang dengan bertambahnya usia dia akan muncul. Kemudian yang kedua itu yang patologis. Ya patologis itu penyebabnya ya macam-macam. Misalnya dia memang ada sebelumnya trauma, itu bisa menyebabkan katarak. Jadi trauma langsung kebentur, gitu. Ya trauma langsung pada mata itu bisa menyebabkan katarak. Kemudian katarak yang berhubungan dengan glaukoma seperti itu. Nah itu kita sebut katarak patologis seperti itu. Oke, itu biasanya gejala awalnya kayak apa sih dok? Sampai orang tuh paham, ini kayaknya katarak deh gitu. Gejala yang paling sering dirasakan pasien itu biasanya adalah pandangannya mulai kabur gitu, pandangannya mulai kabur atau pandangan berkabut ya? Iya berkabut, karena katarak kan orangnya putih ya, jadi pandangannya seperti berkabut, terus melihat warna itu sudah tidak jernih gitu, jadi kejernihannya berkurang gitu. Kemudian untuk katarak yang masih awal sekali itu biasanya pasien itu mengeluhkan, kok pandangan saya kabur kalau kena sinar yang terlalu terang. Misalnya pada siang hari di luar ruangan atau pada malam hari kalau lagi nyetir kena cahaya dari dari mobil atau motor yang dari depan gitu, itu buram sekali gitu, lebih buram dan lebih silau. Itu untuk biasanya awalnya seperti itu. Kemudian pasien mengeluhkan
ini saya sudah ganti-ganti kacamata kok nggak ukurannya nggak nggak ada dapet yang pas, pas ya. gitu, tidak menambah lebih jelas seperti itu. Biasanya itu timbul mulai usia berapa dok kalau yang memang karena pengaruh usia tua? Karena pengaruh usia bisa dari usia lebih dari 50 tahunan, 50 tahun. itu sudah mulai timbul, mulai terjadi kekeruhan gitu, dan kekeruhannya pun itu tidak langsung keruh ya, jadi bertahap gitu. Nah itu ada bedanya nggak kalau perempuan lebih mudah kena, cowok lebih mudah kena, atau gaya hidup atau apa selain yang karena patologis ya, karena dia degeneratif, ada yang mempercepatnya atau apa? Kalau untuk faktor dari jenis kelamin tidak ada perbedaannya, sama aja antara laki-laki dan perempuan gitu. Oke. Nah pasien seringkali kan kalau datang ke klinik mereka udah pandangannya kabur ya. Kita kalau teman-teman yang pakai BPJS mungkin ke FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kadangkala mereka ngeluhin, aku ke spesialis kok nggak langsung dioperasi sih dok. Nah itu kadang buat teman-teman mungkin yang tenaga medis juga perlu lebih tahu ya, kita ngejawab kenapa nih kok kita udah rujuk apa segala macem kok nggak langsung dioperasi. Nah baik, apakah ada kriterianya tersendiri gitu tuh? Ya, jadi katarak itu begini, katarak itu kan pada saat pasien datang itu tidak selalu yang kataraknya tebal sekali gitu. Ada katarak yang masih tipis, kemudian kita coba koreksi, misalnya dia sebelumnya memang menggunakan kacamata, bisa dicoba dengan koreksi kacamata, ternyata masih okay ya? Masih jelas, itu biasanya tidak kita sarankan untuk segera operasi. Kemudian yang lebih penting lagi, katarak ini kan bukan sesuatu yang emergensi, jadi kita perlu persetujuan dari pasien juga. Misalnya dia ngerasa masih oke saya dengan penglihatan saya ini, jadi kita tidak memaksakan juga, karena ini sifatnya bukan yang harus segera dioperasi gitu. Oke. Nah kecuali kalau pasien sudah merasa mengganggu aktivitas, nabrak jalan, atau bahkan ada yang saya ngerasa silau sekali gitu, atau saya sudah tidak bisa membaca ini dok gitu, padahal aktivitas saya sehari-hari adalah membaca atau di depan komputer, itu yang biasa kita lakukan operasi. Atau yang sudah keruh sekali sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, itu yang kita sarankan untuk dioperasi ya. Soalnya ya tindakan invasif tetap aja kalau sebisa mungkin masih bisa tidak perlu operasi, ya pasti spesialis akan menyarankan yang terbaik lah. Kalau ternyata memang mengganggu sekali, ya udah kita tanganin operasi. Iya, betul. Terus ada nggak sih dok, wah ini nggak bisa dioperasi nih pak, Anda harus terima dengan kataraknya, artinya kalau dioperasi bisa menjadi buruk, itu seperti itu apakah ada? Nah ada hal-hal yang membuat kita, jadi kalau dokter itu kan kita ini ya menimbang baik buruknya, untung ruginya, maksudnya untung rugi bagi pasien gitu ya, bukan bukan untung rugi cuan, bukan untung rugi untuk pasiennya ya. Gitu. Jadi misalnya kita kadang ada juga dia dengan katarak tapi dengan kondisi lain, misalnya sudah terjadi kerusakan di retinanya gitu dan sudah lanjut, itu biasanya kalau dia tidak ada masalah lain, misalnya tekanan bola mata bagus gitu, tetapi untuk kedepannya mungkin dengan dioperasi dia nggak menambah fungsi visualnya, itu biasanya kita tidak menyarankan untuk dioperasi. Atau pasien yang memang tidak mau dioperasi, ya kita tidak juga menyarankan dioperasi. Atau kondisi-kondisi fisik yang misalnya dia sudah lanjut dengan penyakit sistemik dengan komplikasi gitu, yang mana terlalu beresiko ya untuk dilakukan operasi di meja operasi terlalu beresiko. Nah kita juga tidak harus memaksakan untuk dioperasi. Jadi buat gitu. warganet sekalian, di sini kan banyak pertimbangan sebelum dokter melakukan operasi. Jadi kalau di Triharsi itu dokternya sangat komunikatif, jadi pengen nanya dulu, pengen dijelasin kayak apa untung ruginya,
buat pasiennya loh, bukan buat dokternya. Buat pasiennya, untung ruginya nih dioperasi sama nggak dioperasi, enak mana nih dok, bagus mana, baik mana, nunggu apa nih. Nah itu bisa ditanyakan lebih lanjut, lebih lengkap. Jadi pada saat Anda memilih satu tindakan, menyetujui satu tindakan, Anda sudah tahu keuntungan apa yang akan Anda terima daripada tindakannya tersebut. Betul dok. Nah kalau kita udah operasi nih, kalau katarak itu kan berarti diganti lensanya ya dok. Iya ya? betul. Kita ganti dengan yang artifisial ya, yang buatan Iya. manusia. Apakah ada kemungkinan kambuh lagi? Baik, jadi kalau katarak itu kan kita mengambil lensanya ya. Ya. Kalau untuk menjadi katarak lagi itu tidak mungkin, mungkin. ya dok ya gitu. Cuman memang ada kondisi-kondisi komplikasi dari operasi katarak ini. Jadi kalau kita operasi katarak itu kan kita mengambil katarak yang sudah keruh dan mengganti dengan lensa buatan Ya. gitu. Nah, pada saat penggantian itu kita masih meninggalkan kantong lensanya gitu. Kantong lensa kita tinggalkan, fungsinya adalah untuk sebagai penggantung atau untuk memposisikan lensa yang akan kita tanam. Nah terkadang si kantongnya itu yang menjadi keruh gitu. Tetapi itu tidak memerlukan operasi tambahan, hanya memerlukan tindakan seperti tindakan laser seperti itu untuk membuka sedikit kantong lensanya. Ya. Iya betul. Jadi hanya kantongnya dibuka dikit biar lebih ini, jadi tempat pegangannya tetap ada tapi nggak ganggu pemandangannya dok gitu. ya. Nah berarti kan kita sudah ganti lensanya, berarti metodenya itu lensa yang lama kita keluarkan, Betul dok. diganti dengan lensa yang artifisial baru buatan. Jadi operasinya tepat di matanya. Iya. Pasien dalam kondisi tidak sadar berarti kan ya dok. Kalau untuk operasi mata itu bisa pasien kondisi Bisa sadar kondisi dan sadar ya? Iya. Jadi biasanya kita biusnya lokal. Biusnya lokal. Iya. Asalkan pasiennya kooperatif, tidak ada gangguan kecemasan atau gangguan sistemik, kita bisa lakukan dengan kondisi pasien sadar. Bius lokal, dan biusnya pun kita nggak suntik ya, cuman ditetes aja ya. gitu. Dan proses operasi katarak itu memang tidak lama. Tidak lama ya. Kira-kira berapa menit itu dok? Ya maksimal setengah jam lah ya. Setengah jam? Iya. Wah cepet banget. Berarti tinggal nunggu observasi bentar bisa langsung pulang pasien. Iya bisa langsung Satu pulang. hari ya. Betul. Datang pagi, sore udah pulang. Iya. Mungkin gitu. Jadi buat warganet sekalian nggak perlu takut lagi untuk operasi katarak segala macam. Kalau Anda mengalami gangguan penglihatan, jadi kabur atau segala macam, nggak harus segera dicek loh, karena progresivitasnya bisa cepat bisa lambat, kita nggak tahu gitu. Apakah itu cuman katarak biasa atau ada yang lain. Nah dari situ kan nanti dokter Eka bisa bantu. Oh ini ternyata harus ada pemeriksaan lanjutan lain yang ternyata gulanya tinggi, ternyata bisa ketahuan juga dari situ. Iya betul dok. Kemudian ada nggak sih dok untuk kiat-kiat kita untuk mencegah katarak nih? Kalau untuk jadi katarak ini memang adalah kondisi aging ya dok ya, karena faktor usia gitu. Tapi kita bisa untuk mencegah progresivitasnya itu kita bisa dengan misalnya melindungi mata dari paparan sinar UV seperti itu. Pakai karena di negara kita kan tropis ya. Setiap itu sepanjang tahun kita sinar matahari itu sepanjang tahun kita bersama sinar matahari. Nah itu bisa menggunakan kacamata pelindung paling tidak yang ada anti UV-nya gitu. Nah seringkali pasien menggunakan kacamata pelindung, kacamata hitam biasanya yang dipakai gitu, tetapi tidak ada anti UV-nya, itu yang malah berbahaya dok gitu. Jadi harus yang ada lapisan anti UV-nya ya kacanya gitu. Jadi warganet, kacamata hitam doang belum tentu bagus, harus ada lapisan anti UV-nya. Jadi yang benar-benar menjaga mata kita untuk tidak terpapar sinar UV terlalu lama. Oke, kita udah ngobrol banyak. Kira-kira untuk penutup nih dok, tips menjaga kesehatan mata nih, baik untuk anak muda ataupun yang tua, konsumsi makanan apa gitu yang bisa untuk sehat? Keseluruhan ya. Jadi kalau untuk keseluruhan ya, yang pertama saat membaca itu usahakan
pada posisi yang benar. Paling tidak jaraknya itu 25 cm. 25 cm. Ya, kemudian dengan pencahayaan yang cukup. Gitu. Jangan di di tempat yang gelap atau remang-remang gitu kan. Kemudian ya asupan dari makanan itu penting ya, yang banyak antioksidannya seperti buah, sayur dan sebagainya gitu. Kemudian yang paling ya menurut saya ini tindakan yang sederhana tapi banyak orang yang belum tahu gitu. Paling tidak memeriksa kondisi mata satu-satu. Jadi satu mata tutup, satu mata gini. Jadi kita tahu perbedaannya ya. Kita tahu ada pandangan yang kabur nggak dari salah satu mata gitu ya. Karena seringnya gini, misalnya salah satu mata buram, terus yang satu masih jelas, itu nggak ketahuan loh. Iya, nggak terasa. Waktu itu saya juga seperti itu, warganet. Minus saya yang kiri ternyata jauh lebih besar tapi nggak ketahuan. Nggak ketahuan karena yang mata satunya sudah mengkompensasi. Iya, mengkompensasi. Gitu. Jadi nggak kelihatan buram. Pas dicoba gini lah, kok yang kiri buram, yang kanan enggak gitu. Itu hal yang sederhana tapi penting sekali, Dok. Gitu. Kalau penggunaan gadget sendiri, Dok, zaman sekarang kan banyak nih anak-anak muda sambil tiduran main gadget. Iya. Itu apakah juga mempengaruhi untuk terjadinya? Mempengaruhi juga itu. Jadi kalau kita fokus dekat, itu kan otomatis akomodasi ya. Jadi otot yang otot menggantung lensanya itu bekerja terlalu kuat gitu. Jadi sebaiknya itu ada dengan cara istirahat setiap 1 jam, misalnya kita di depan layar atau membaca setiap 1 jam, istirahat dengan cara melihat jauh selama paling tidak 5 menit atau memejamkan mata gitu. Kemudian jangan lupa kalau saat kita fokus membaca itu jumlah kedipan kita berkurang loh. Iya gitu. Jadi bisa menyebabkan yang namanya sindrom mata kering juga. Sindrom mata kering ya. Jadi jangan lupa berkedip. Jangan lupa berkedip. Kalau saya sih memilih lihat jauh, soalnya kalau nutup mata 5 menit biasanya kebablasan tidur. Jadi malah nggak selesai kerjaannya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk kita sharing di podcast Catatan Harian Triharsi, Dok. Ke depan mungkin kita undang lagi untuk ngebahas yang lebih lanjut, gangguan retina atau something, biar teman-teman tahu bahwa di sini kita memiliki fasilitasnya, kamar operasinya juga lengkap untuk bisa operasi-operasi yang lebih lanjut. Gitu, warganet sekalian, terima kasih untuk waktunya, terima kasih atas subscribe-nya juga di channel YouTube kami dan view-nya di Instagram TV kami. Saya Dr. Hendry Santoso undur diri dari Catatan Harian Triharsi episode yang ke-6. Salam Triharsi, sehat, bahagia, sejahtera. Dr. Eka, ciao. Terima kasih.